Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Al-istikhlafu fis sholati walil khalifati arba'u halat. Ini yang ketiga, tentang penunjukan pengganti di dalam sholat, masih sholat Jumat ya. Yang pertama kita kemarin tentang penunjukan ya, pengganti khotib ya, ketika khotibnya berhalangan di tengah jalan, sedang khutbah misalnya tiba-tiba sakit atau batal, nah, bisa diganti. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, pengganti antara khotib dengan imam. Nah, ini juga boleh ya. Tapi yang pertama dan kedua tadi syaratnya penggantinya itu harus sudah mendengarkan khutbah ya, semua rukunnya. Nah, yang ketiga itu adalah pengganti di dalam imam sholat Jumat. Ada 4 kondisi, 4 keadaan. Yang pertama, ayyakuna qabla ibtida'il khalifati bil imam fayamtani'u al-istikhlafu mutlaqan. Jika penggantian itu sebelum khalifah atau pengganti ini mengikuti imam, maka dilarang penggantian itu secara mutlak. Jadi makmum ini nih belum jadi makmum, terus dia ganti jadi imam ya. Misalnya imamnya sudah takbir Allahu Akbar ya. Makmum di belakang ini lambat banget takbirnya, berulang-ulang sampai misalnya imamnya sudah baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, yang belakang belum takbiratul ihram. Kenapa alasannya? Itu ada di catatan kaki, li'annahu yahtaju ila niyatin jadidatil qudwah, karena itu memerlukan niat untuk ikut yang baru ya. Mimma yu'addi ila insya'i jum'atin ukhra, yang itu mengantarkan kepada berarti membuat sholat Jumat yang lain. Jadi kalau makmumnya belum sempat ngikuti imam, tidak boleh dia jadi khalifah atau jadi pengganti bagi imam Jumat. Ini kondisi pertama. Yang kedua, ayyakuna ba'da iktidaihi fi qiyamir raq'atil ula au fi ruku'iha. Si pengganti ini itu setelah mengikuti imam ya, di dalam berdirinya pada rakaat pertama atau pada rukuknya. Fatasihu istikhlafu wa tahsulu lahul jumu'ah walil qaumil musallin. Maka sah untuk dia menggantikan jadi imam Jumat dan dia mendapatkan sholat Jumat, begitu juga jamaahnya. Jadi dia sempat ikut imam ya. Jadi imam misalnya takbiratul ihram, dia segera takbiratul ihram. Kemudian sampai imam rukuk, dia ikut rukuk. Ya, baru kemudian imam batal, dia menggantikan. Ya, itu maka imam penggantinya sah, makmumnya juga sah Jumatannya. Atau misalnya imamnya tadi dia ngikuti imam. Pertama tadi itu tidak sah karena dia belum jadi imam, belum jadi makmum, langsung menggantikan. Ini dalam sholat Jumat ya. Kemudian keadaan ketiga, ayyakuna ba'da iktidaihi wa ba'da ruku'ir raq'atil ula walau fi i'tidaliha fayahrumu alaihi. Dia itu setelah mengikuti imam, tapi setelah rukuk rakaat pertama ya. Setelah rukuk rakaat pertama, jadi dia tidak dapat rukuk ya, walaupun dia ikut iktidal, maka haram dia menjadi imam pengganti. Jadi enggak kegampangan. Kalau sholat bukan sholat Jumat kan terserah aja lah, mau pakai apa bisa aja dia. Tapi ini dia haram jadi imam pengganti. Kenapa alasannya? Di catatan kakinya itu li'annahu yufawwitu bidzalika al-jumu'ah ala nafsihi, karena dia kalau seperti itu tidak dapat sholat Jumat, berarti tidak Jumatan. Il syartuhu ayyad
adraka yudrika rok'atan ma'al imam wa yastamirru ma'ahu ila salam. Karena dia syaratnya itu hendaklah dia dapat 1 rakaat bersama imam, kemudian berlanjut sampai salam bareng imam. Kalau dia berarti rukuk dapat bareng imam, ya. Rukuk ini tidak dapat ya, di rakaat pertama kan tidak dapat rakaat, tapi rakaat kedua kan mestinya dapat. Berarti dia dapat 1 rakaat sholat Jumat, karena dia masbuk tadi. Masbuknya itu setelah rukuk rakaat pertama. Jadi imam rukuk, dia tidak sempat rukuk di rakaat pertama, terus mau jadi imam pengganti, maka tidak boleh ya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Karena apa? Berarti dia itu sebetulnya sah Jumatannya kalau seandainya ngikuti imam sampai salam, tapi kemudian dia jadi imam ya, maka dia tidak dapat ya, sholat Jumat, tidak dapat sholat Jumat. Ini kondisi ketiga. Kondisi keempat, ayyaqa ba'da an adraka ruku'ar rak'atis tsaniyah wa sajdataiha. Dia mendapati ya, keadaan itu terjadi setelah dia mendapati rukuknya rakaat kedua dan kedua sujudnya. Fastakhlafahu fit tasyahud. Kemudian dia menggantikan imam dalam tasyahud. Jadi tasyahud dia gantikan. Fa inda Ibnu Hajar la yudrikul jumu'ah bal yutimmuha zuhran. Maka menurut Ibnu Hajar dia tidak dapat sholat Jumat, tapi dia menyempurnakannya sholat zuhur. Dia bisa jadi imam boleh ya, boleh, tapi nanti dia ya menambahi sholat ya, ndak salam dia sholat zuhur, makmumnya yang itu sholat Jumat. Ini dibahas sepertinya kadada kalau ya makmumnya bingung. Oh, di belakang imam kok bisa masbuk gitu ya. Nah ini tapi fikih itu kadang dibahas ya begitu. Jadi makmum penggantinya ini masbuk ya. Masbuknya itu tidak dapat rakaat Jumatan, jadinya zuhur. Nah tapi itu sholatnya makmum bisa sah ya. Dia itu nanti menurut Imam Ibnu Hajar ya, dia nanti menyempurnakan jadi sholat zuhur. Wa idar ramli wal khatib wa syekhil Islam yudrikuha fayati bi rok'atin. Menurut Imam Romli, Imam Al-Khatib dan Syekhul Islam, dia mendapati Jumatan dan dia nanti menambahi 1 rakaat lagi. Ini dapat rukuk rakaat kedua, sujud dan kemudian sampai tasyahud ya. Ini kondisi keempat. Kita bahas kalau ya ada terjadi. Kalau kebiasaan ya ndak adalah orang di belakang imam kok jadi masbuk gitu ya. Sholat Jumatan ini datangnya kapan? Kecuali ya tadi kondisinya itu ada makmum yang ragu-ragu terus ya. Allahu Akbar, diulangi lagi kata mantap. Allahu Akbar, ndak selesai sampai imam ruku dia ndak selesai. Nah, itu jadi masalah di situ. Sanian yang kedua, al-istikhlafu fi ghairil jumu'ah. Penunjukan pengganti imam di dalam selain sholat Jumu'ah lahu halatani. Baginya ada 2 keadaan. Yang pertama, ayyastakhlifa ba'da hadatsil imam. Ya. Penggantian ini terjadi setelah imam berhadas. Fihi tafsil, di sini ada rincian. Illam yukhalifil khalifatu al-imama fi tartibi sholatihi karraka'atil ula awis salisah fir rubaiyah fayajuz. Jika keadaan pertama itu pengganti dengan imam itu tidak beda dalam tartib atau urutan sholat ya, seperti rakaat pertama atau rakaat ketiga ya. Kalau rakaat pertama menggantikan dia tidak masbuk kan berarti sholat biasa aja. Nah kalau penggantinya ini masbuk di rakaat ketiga ya, imam rakaat ketiga dia makmum baru ikut, ini sholatnya 4 rakaat, berarti kan urutannya sama. Nanti setelah imam salam ya dia nambahin 2 rakaat, jadi urutannya sama, maka boleh
Sawaun ajaddadal ma'mumuna niyatal qudwah amla. Baik makmumnya itu memperbarui niat untuk mengikuti imam ataukah tidak, tetap boleh, ya sah aja. Ini karena urutannya bareng, ya sama-sama duduknya sama. Satunya walaupun tasyahud awal, satunya tasyahud akhir, tapi sama-sama duduk. Kondisi kedua, wa in khalafal khalifatul imama fi tartibi sholatihi. Jika pengganti imam ini berbeda, ya, dalam urutan sholatnya, katsaniyati awir rabi'ah awis salisatil maghrib, ya, seperti misalnya dia pada rokaat kedua baru ngikutin, atau rokaat keempat dalam sholat 4 rokaat, atau rokaat ketiga dalam sholat maghrib. Ya, nanti urutannya beda. Penggantinya ini masbuk, dia datang saat rokaat kedua, ya. Kemudian saat rokaat kedua dia imamnya batal, terus dia maju. Mestinya dia setelah itu kan tasyahud awal kan, tasyahud awal ya, karena rakaat kedua. Tapi dia baru 1 rakaat, sehingga kemudian dia berdiri. Yang di belakang ini sudah 2 rakaat, mau tasyahud awal. Ya. Nanti salamnya juga begitu kan, rakaat. Kalau tasyahud awal bisa ikut, enggak apa-apa, ikut imam kan, enggak usah tasyahud awal. Tapi nanti merubah, ya. Saat tasyahud akhir imamnya baru 3 rakaat, imamnya berdiri, makmumnya gimana itu? Nah di sini sebetulnya boleh juga, boleh dia itu jadi imam walaupun nanti tersiwah tadi, siwah duduknya antara makmum dengan imam pengganti. Ya. Fayajuzu, maka boleh in jaddadal ma'muna niyatal qudwah. Boleh kalau makmum yang lain itu memperbaharui niat untuk mengikuti imam, sehingga siwah-siwah tadi tasyahudnya ya enggak apa-apa, tapi ngikuti imam diniatkan. Kalau enggak diniatkan ya enggak boleh, karena dia nanti, ya, tasyahud akhirnya di kapan itu, ya, beda dengan imam akhirnya. Imam berdiri di rakaat ketiga, makmumnya sudah 4 rakaat, terpaksa duduk tasyahud akhir. Nah kalau dia niat jadi makmum ya boleh, tapi kalau ndak niat jadi dia ndak memperbaharui niatnya berjamaah, ya, ndak diperbaharui, maka ndak boleh, ya. Wa illa fala yajuz, kalau ndak ya ndak boleh. Terus bagaimana nanti solusinya ketika sudah diperbaharui niat? Ini imamnya naik ke rakaat keempat, makmumnya baru sudah 4 rakaat. Kalau naik lagi ngikuti imam kan jadi 5 rakaat. Maka dalam kondisi ini ada 2 pilihan bagi makmum tadi. Pertama mufarokoh, ya, mufarokoh, ya, ini sudah berdahulu salam, ya, selesai sholat. Yang kedua menunggu, jadi menunggu imamnya selesai, baru nanti salamnya bareng imam. Tapi jarang kalau kayak inilah. Ya. Termasuk ini kalau imam lupa, makmum merasa sudah 4 rakaat, imam lupa ini, sehingga bangun ke rakaat ke-5. Ya. Maka dalam kondisi itu, ya, sama, ya, makmumnya ini punya 2 pilihan. Pertama mufarokoh, yang kedua nunggu imam sampai selesai baru salam bareng imam. Apakah dibaca doa? Kan di tasyahud akhir itu banyak doa bisa dibaca itu. Kondisi kedua, ayak tadiyal khalifatu bil imami qabla hadasihi fayajuzu mutlaqan, ya. Pengganti atau khalifah ini dia mengikuti imam sebelum hadasnya imam, maka boleh, ya, secara mutlak menggantikannya. Jadi kayak yang biasa, ya, biasa bolehlah menggantikan. Wa inama yajuzul istikhlafu idza lam yanfaridil ma'mumuna bi ruknin walau qawliyan. Dan sesungguhnya bolehnya dia menggantikan itu jika para makmum itu belum melaksanakan rukun, ya, 1 rukun pun, walaupun rukun qauli, secara sendirian. Jadi kalau sholat sendirian sudah, ya, atau imamnya batal, kemudian, ya, sudah niat sendirian, ya, kemudian ada yang maju, ya, maka ya enggak bisa
Tidak bisa. Wa illa imtana'a fil jumu'ati mutlaqan. Jika tidak demikian maka tercegah. Tidak bisa dalam sholat Jumat secara mutlak. Wa fi ghairiha bi ghairi niyati iktida. Dan selain sholat Jumat tanpa ada niat awal ya. Niat apa? Niat untuk mengikuti itu. Jadi ini terkait dengan berbagai persoalan menggantikan imam itu ya, menggantikan imam.